terjadi di hari kemarin dari 5 match yang sudah dimainkan membuat mereka akan lebih siap lagi di hari yang kedua hari ini. Yes, betul. Dan nampaknya tanpa berlama-lama lagi langsung kita bisa melihat keseruan untuk di game kita yang pertama di Super Weekend kedua di hari yang kedua. Dan ini dia Erangel. Pastinya akan segera masuk ke dalam Erangel-nya. Kita melihat dan ini dia. Pesawat sudah diterbangkan dari area SMB. Solnovka Military Base membuat Infinity sangat nyaman harusnya untuk turun di area SMB-nya. Dan kita melihat juga menuju ke arah Severny. Membuat tim-tim ini nggak terlalu banyak memiliki PR khususnya untuk tim yang berada di area center dari Erangel-nya. Yes, betul. Dan untuk pembagian dari segi flight path sendiri ini masih memudahkan banget untuk tim-tim yang turun di area bagian drop sebelah timur maupun ke sebelah barat. Dan sementara itu seperti kata Sanskuy, early drop udah mulai dilakukan juga oleh kedua tim yang turun di area sekitar pulau SMB. Ada BN dan juga Invin. Dan sementara itu kita lihat juga pergerakan dari arah tim Vampire. Vampire mengingat dari Genesis Dogma tidak bermain di Super Weekend yang kedua. Mereka melebarkan sayapnya kembali. Kalau misalkan biasanya mereka turun di Quarry, sekarang mereka bisa menguasai Primordial seutuhnya, Sanskuy. Ya, membuat mereka nyaman sekali untuk melakukan looting-looting juga. Dan kita melihat kali ini dari pemain-pemain EVOS Reborn nampaknya menuju ke area rumah 12 seorang KF. Seperti biasa kita juga melihat sering sekali EVOS setelah mereka melakukan looting-looting mereka berdiam diri atau melakukan checkpoint di area rumah 12-nya. Bahkan kemarin kita melihat 2 kali EVOS fight di area rumah 12. Pertama mereka berhadapan dengan Bigetron, lalu mereka berhadapan juga dengan pemain-pemain dari tim Secret berada di area tebing dekat rumah 12. Yes, betul banget. Dan mengingat dari EVOS bisa melebarkan sayapnya dari arah bagian Verifier menuju ke bagian rumah 12 karena Onyx itu turun mengambil drop zone di area sekitaran Pochinki di mana ditempatin oleh tim The Xavier biasanya. Betul, dan kemarin juga berulang kali circle-nya menuju ke area dekat rumah 12 membuat EVOS juga nyaman. Kemarin mereka sempat mendapatkan WWCD juga di area ini saat mengakhiri match dengan melawan RRQ di match yang pertama kemarin. Dan nanti akan kita lihat apakah performa dari RRQ Ryu sama baiknya seperti di match pertama hari yang pertama kemarin. Dan kita melihat kali ini dari seorang GZ masih berada di area bawah, pemain-pemain dari Onyx. Menariknya dari Onyx, mereka juga memiliki seorang Jeff yang merupakan mantan pemain dari Fast Clan. Jeff pernah bermain di Fast Clan, kali ini bermain bersama Onyx dan melawan Fast Clan. Menjadi pertemuan antar mantan ini yang pastinya semakin menarik untuk kita lihat PMPLCA Championship season yang keempat kali ini. Yes, betul banget. Dan kita bisa juga pergerakan dari arah tim For Rival juga masih cukup nyaman juga, masih santai untuk tim-tim bertanding di Erangel kita untuk yang pertama kali. Dan terlihat ada rotasi dibangun oleh tim RRQ. Dan seperti biasa, area bagian Novo akan cukup nyaman ditempatin oleh tim BN United. Ya, si Noas bersama dengan Capone, Silence juga menjadi tim yang patut kita lihat juga seperti apa pergerakan yang akan mereka bangun, seperti apa evaluasi yang sudah mereka lakukan. Karena di hari kemarin benar-benar kalau hari kemarin orang bilang oke, nice try, nggak bisa nice try untuk tim Baonam United. Karena hanya 3 poin menandakan mereka sangat-sangat butuh akan poin, tidak boleh melewatkan 5 match lagi di hari ini. Karena mereka sudah berhasil lolos ke Super Weekend. Saat mereka berhasil lolos ke Super Weekend, gak boleh menyia-nyiakan Super Weekend-nya. Karena ada 4 tim yang sangat bermimpi bermain di hari ini, tapi gak bisa. Yes, betul banget. Dan juga kita bisa juga dari arah tim BN itu kemarin selama total 4 match mereka belum mengumpulkan poin sama sekali. Baru pecah telurnya di match yang kelima ya, Sanskoy. Betul sekali, kita melihat juga dari seorang Jasper, MS Chonburi, tim yang berisikan pemain-pemain veteran juga, pemain-pemain yang sangat berkualitas dan juga sudah sangat berpengalaman. Pasti akan bahu-membahu untuk bisa mengumpulkan poin demi poin. Walaupun kemarin kita melihat MS Chonburi, pertahanan mereka diporak-porandakan dengan satu pemuda asal Semarang yaitu Microboy. Yes, betul banget. Dan juga kemarin MSC itu juga sempat bertemu dengan tim NFT yang waktu kemarin di Erangel mereka turun di Lipovka. Mereka harus bisa berkalkulasi kembali lagi mengingat dari tempo rotasi juga pasti berbeda ya kan. Karena kemarin kita mengingat dari NFT itu selalu mengarah ke bagian utara. Berbeda dari hari-hari sebelumnya mereka berusaha untuk mengambil ke arah bagian Novo. Kita melihat ini dia dari pemain-pemain NFT yang sempat dibahas juga oleh Windy berpindah kembali ke arah tim Indonesia yang lain. Ternyata yang bermain kali ini adalah Liquid. Tidak ada Yuhai untuk pemain Bigetron di match yang pertama. Dan kita melihat ini dia statistik dari seorang Liquid. Di mana ada 15 elimination, lalu ada 5.000 maksud saya 408 damage. Dari total rescue-nya ada 7, total assist-nya ada 12 dan tim kontribusinya ada 7%.
Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita berbicara Liquid sedikit ya, itu kalau nggak salah tuh Liquid dulu juga pernah bermain di PMCO si Sealik juga kan ya, mewakili NFT pada Betul. waktu itu. Dan NFT kalau misalkan kita berbicara as a team, mereka juga pernah join di PMCO SEA, di mana kalau Ya. misalkan kita dari line up-nya ada Drone yang waktu itu di PMCO SEA juga mewakili tim RRQ pada masanya. Betul sekali, menjadi sesuatu yang sangat menarik antara dua tim tersebut di mana sebenarnya dari tim-tim Indonesia kalau NFT secara nama timnya pernah bermain tapi secara roster-rosternya ini adalah pemain-pemain yang juga patut kita lihat seperti apa perjuangan mereka karena ini adalah NFT era baru. Betul. Era baru dari NFT, era baru dari RRQ, era baru dari EVOS juga membuat mereka harus lebih siap lagi untuk bermain di PMPLCA. Kalau dari segi Bigetron, mayoritas pemainnya ya masih sama. Jadi dari sisi permainan mereka harusnya tidak banyak berubah. Yes, betul banget. Dan udah dilihat juga pergerakan dari arah salah satu tim Indonesia juga dari arah tim EVOS di mana Redfish juga nampaknya dengan KF masih berusaha untuk mendapatkan area lootingan di area scrappingan mereka untuk saat ini masih cukup nyaman posisi mereka, sementara itu Onyx akan segera membangun rotasi mereka bergerak tadi dari bagian Pochinki berusaha untuk keluar lagi ke arah jangkauannya luar untuk bisa mengamankan lagi bagian dalam circle-nya. Melihat ini dia Jeff yang tadi sempat saya bahas bermain bersama Fastland, sempat bermain bersama Fastland kali ini berpindah ke arah tim Onyx juga. Pastinya menjadi pemain yang pasti sangat diandalkan untuk Onyx memberikan sebuah wejangan-wejangan juga, memberikan sebuah tips-tips juga bersama dengan pemain-pemain Onyx yang lain. Karena banyak juga tim-tim semacam Onyx ini ada pemain-pemain yang bisa dikatakan baru atau pemain-pemain yang juga menjadi pemain yang belum banyak melakukan permainan-permainan di internasionalnya, mengikuti turnamen-turnamen internasional diisi dengan player yang berpengalaman, membuat pengalamannya juga akan di-share ke arah yang lainnya. Seperti Jeff juga melakukan hal tersebut. Exis, Rektuan juga salah satunya. Karena Voke kan pemain yang berpengalaman dipadu-padankan dengan pemain-pemain dari komunitas saat mereka akhirnya lolos di season yang ketiga. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita membahas sedikit dari tim Onyx juga ada satu tim atau player namanya GZ. Dia juga cukup banyak pengalaman yang mereka juga pernah join di tim Secret waktu itu GZ di season pertama juga season yang kedua dan juga luar biasa sekali memang line up yang dimiliki oleh tim-tim yang mungkin kita bisa bilang ini nama timnya baru terdengar, jarang terdengar, tapi player-player mengisi line up mereka itu player-player yang cukup memadai, cukup yang pengalaman juga Sanskoy. Betul sekali, pasti akan sangat menarik kita melihat juga. Ini dia dari seorang Ryzen bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Ada Zuxi juga yang ngacir dengan baginya. Mereka langsung melakukan pergerakan cepat saja di menit yang ke-7. Biasanya tim-tim melakukan rotasi di menit yang ke-8 namun Bigetron sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di menit yang ke-7. Dan mereka saat ini sedang melakukan sebuah scrapping-scrapping saja di area selatan dari pulau utama. Kalau kita ingat di season yang kedua itu adalah area scrappingan dari Eagle 365. Yes, betul banget. Dan juga kalau misalkan kita membahas lagi tentang Bigetron Red Aliens, memang dari hari kemarin kita melihat pergerakan dari tim-tim Indonesia mereka rotasinya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Seperti dari Bigetron, kemarin juga mereka rotasi juga cukup cepat. Mereka bisa langsung melebarkan sayapnya ke area bagian Kempon ataupun scrappingan di area bagian Milta. Mengingat kemarin Eagle Esports mereka juga melebar ke bagian Milta Power. Jadi banyak banget perubahan yang terjadi. Dan kita melihat ini dia pemain-pemain dari Baonam United juga sudah bergerak. Kayaknya mereka kapok untuk lewat jembatan kiri. Sehingga mereka lewat jembatan sebelah kanan saja. Karena di kiri juga mereka tahu, mereka sadar betul kemarin mereka ditahan oleh tim Infinity yang sudah menjaga area tersebut. Mereka lewat jembatan kanan. Tapi saat mereka lewat jembatan kanan dan mereka menuju ke area kiri, itu harusnya bertemu dengan Bigetron kalau mereka lurus terus. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya udah mulai terlihat juga pergerakan dari tim Vampire, dari tim Eagle Esports juga udah mulai bergerak. Rotasi cukup cepat nampaknya coba dibangun oleh tim Eagle Esports yang dimana kita biasanya melihat Eagle Esports tuh di late game. Kita tidak pernah melihat ataupun mendeteksi rotasi mereka di early game, tapi nampaknya akan bertemu dengan tim APG di mana dua playernya harusnya sudah mulai mendengar kendaraan dari arah tim Eagle, tapi nampaknya spray down belum mampu bisa menumbangkan satu player, tapi akan coba dicari, akan coba dikejar, akan coba dikumpulkan informasi nampaknya dari arah player tim APG. Ya, ada chopper juga di area dekat dari seorang Parajim. Pemain-pemain APG yang tadi ngacir ke arah lebih tinggi lagi, ke arah high groundnya. Berdiam diri di sana untuk memantau keberadaan dari Eagle Esports. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Fastland juga sudah bergerak, akan coba disambut harusnya oleh seorang Kacang Susu. Pemain yang pasti sangat mengidam-idamkan Sahnok bermain juga di sana. Dan kita melihat kali ini Heinup bersama dengan pemain-pemain Exis Red One langsung saja dispray oleh seorang Vintores. Spray dilakukan tadi dengan M4 kali tiganya, kembali membuka skopnya mungkin, tapi terlihat di sana berganti dengan Red Dot Scope kali ini. Ada Kacang Susu yang berlari-lari juga, ada Heinup di area bawah, ada juga ada Voke OP. Yes, betul. Dan akan coba dicari lagi angle yang berbeda lagi dari arah seorang Vintores. Terlihat menggenggam sebuah granat, akan coba dilontarkan, tapi nampaknya Kacang Susu terpick off
Nexus di mana dua player knockdown tapi Voki masih berusaha untuk memberikan backup, berusaha untuk mendapatkan bagian high ground agar memiliki vision tapi terlebih dahulu akan mengeliminasi player dari tim Fast Clan. Ya, satu sudah didapatkan oleh pemain-pemain Axis Red One, akan melemparkan sebuah granat juga balasan menuju ke arah pemain Fast Clan yang berada di area ini. Ada dua, setidaknya ada seorang Vintores dan juga ada seorang Tonike melemparkan sebuah granat juga menuju ke arah seorang Voki, dan Voki low HP-nya di sana. Ada low ground yang dimanfaatkan, kacang susu belum bisa diselamatkan, melakukan sebuah pergerakan menuju ke arah Voki namun tidak bisa karena sudah di end kali ini. Melemparkan granat Voki, harus berhati-hati karena dekat sekali bahkan terkena damage dari granatnya sendiri. Segera melakukan healing Voki, nggak punya waktu juga karena sudah sangat dekat dan rata sudah. Pemuncak klasemen sementara Axis Red Ones dipulangkan di posisi ke-16 bahkan. Vintores tidak hanya selesai dengan Voki, tidak hanya selesai dengan Axis Red Ones. Fast Clan akan menantang tim asal Thailand yang lain yaitu Vampire. Yes, betul banget, tidak puas hanya sampai di sini di mana dari arah tim Fast Clan masih berusaha untuk mencari mangsa lagi, tapi ada tappingan fire mini yang begitu dalam dari arah Ravenclaw berusaha untuk mencari kepala dari arah player tim Fast Clan. Kita melihat ini dia Mas Kumis Ravenclaw melemparkan sebuah tembakan-tembakan juga, tapping-tapping ke arah smoke-nya, dan kita lihat ini dia Ravenclaw mendapatkan sebuah knock sangat luar biasa predict shoot yang dilakukan oleh Mas Kumis Ravenclaw. Yes, betul, dan tentunya akan coba di follow up tentunya knockdown yang diberikan oleh satu player dari arah tim Vampire, dan nampaknya dari arah Flick Cat dan juga Stone akan coba menaiki lagi baginya berusaha untuk reposition, nampaknya akan coba ditinggalkan karena satu confirm elimination juga berhasil mereka dapatkan untuk saat ini. Ya, Stone bersama dengan pemain-pemain Vampire, lihat bagaimana Vampire dengar ada tembak-tembakan antara Fast Clan dan juga Axis Red Ones. Mereka langsung datang, ada tembakan bukannya dihindari, justru itu adalah undangan untuk pemain-pemain dari Vampire datang ke area pertempuran. Kita berpindah ke arah yang lain, ini dia pemain-pemain dari EVOS yang kembali nampaknya berdekatan dengan Bigetron Red Alliance berada di area compound EVOS-nya. Bigetron berada di area high ground. Berulang kali mereka bertemu, akankah kembali bertemu kali ini? Akankah ada Civil War Season 3? Karena kemarin juga ada di area rumah 12. Yes, betul banget, karena seringkali kita juga melihat dari tim Indonesia bertemu dengan tim Indonesia lainnya. Tapi sementara itu kita akan fokus kembali di mana pergerakan dari arah tim BN United pelan tapi pasti mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat di hari sebelumnya. Sementara itu lihat juga pergerakan dari Face Clan masih cukup aman di mana Toniki juga lagi berusaha untuk proning dilakukan, tapi nampaknya Vampire Flukehead tadi yang berhasil bisa mendapatkan knockdown ya karena tim Face Clan. Ya, bergerak juga Datcon bersama dengan pemain-pemain Eagle Esport yang lain, tidak menuju ke area NFT. Nampaknya Datcon dikirim untuk menjadi scouter juga dari sisi lain. Demrut bersama dengan pemain-pemain Geek Fam Malaysia menguasai sebuah compound, ada sebuah tapping-tapping nampaknya Demrut dengan DP-nya tadi terdengar ada 3 peluru yang keluar dari DP seorang Demrut, namun belum ada sebuah knock yang didapatkan juga. Pergerakan sudah dilakukan oleh banyak tim, bahkan kali ini bergerak beriringan pemain-pemain dari Eagle Esport dan juga NFT menuju ke arah Gergopol. Yes, betul, dan kita sendiri mengetahui kalau misalkan dari Eagle Esport itu juga tim yang datang dari arah PMNC yang bersamaan juga dengan NFT, dan kalau misalkan kita bisa bilang itu di PMNC di region mereka masing-masing, BN itu posisi yang pertama dan di posisi yang kedua itu ada dari Eagle Esport. Tapi nampaknya lihat juga pergerakan dari arah tim Fast Clan, mereka berusaha untuk menghindari fight-nya, tapi nampaknya Geek akan menjadi penghalang juga untuk rotasi dari arah tim Forever. Tapi untuk saat ini Geek hanya berusaha untuk memantau aja posisi dari arah tim-tim yang berdekatan dengan mereka saat ini. Ya, melihat di sisi lain ternyata Ryzen mendapatkan satu pemain dari APG 20 terknockdown, namun ternyata ada balasan menuju ke arah satu pemain yaitu Zuxi, tersungkur ke arah tanah, bahkan sudah dikonfirm kali ini ada sebuah tembakan kembali ke arah seorang Zero Liquid dengan Scar L-nya melakukan tembakan juga, confirm elimination kembali didapatkan, namun Ryzen juga tersungkur ke arah tanah, harus segera diselamatkan juga, akan coba di end di sana, sulit keadaannya karena Ryzen sudah tidak bisa di-revive dan sudah berubah menjadi crate. Kembali elimination didapatkan oleh pemain-pemain APG. Yes, betul banget. Sementara itu Liquid akan coba mengokang satu buah granat, tapi nampaknya dari Zero juga akan saling bertukar granat dan lempar ke arah bagian depan. Connect ternyata splash damage-nya belum bisa menumbangkan target, dan Liquid dengan timing yang tepat berhasil bisa menghindari lemparan granat dari arah tim APG, tapi Zero akan coba mencari letak pasti dari arah tim Bigetron, dan Liquid akan coba nge-backup posisi dari seorang Luxi dengan menggunakan Scar L-nya karena depan dan knockdown kembali didapatkan oleh seorang Luxi dan akan dicari yang kedua kalinya. Zero cukup low HP-nya dan akan coba diincar oleh dua player dari arah tim Bigetron. 2 melawan 1 keadaannya kali ini. Zero akan segera melemparkan sebuah granat juga, namun Luxi cepat sekali untuk datang melakukan tembakan kali ini. Spray juga dilakukan dan jump shoot-nya berhasil, dan ini dia Bigetron Red Alliance mendapatkan elimination demi elimination dan dipulangkan APG Esport ke arah lobby. Yes, betul, dan sementara itu lihat juga pergerakan dari arah tim RRQ terhenti langkahnya karena diapit oleh dua tim yang berbeda. Di belakang mereka ada Face Clan, di depan mereka juga ada tim Geek yang nampaknya sedang mengawasi juga
fight yang terjadi antara kedua tim yang berbeda, tapi bakarannya terlalu panas di mana knockdown lagi untuk tim RRQ. Asa harus knockdown posisinya, bahkan akan coba dikonfirm menjadi eliminasi poin oleh tim Fast Clan. Fast Clan mengandalkan seorang bocah ajaib Tony K di area depan mereka. Bahkan sudah ada sebuah confirm elimination. Ternyata steal kill kali ini didapatkan oleh seorang kid dari tim Secret. Ya, betul banget. Dan nampaknya dari arah Tony K akan coba repositioning, akan coba regroup dengan rekan satu timnya yaitu dari arah tim Fast Clan. Karena di bagian belakang mereka Geek sudah mulai memata-mata juga. Tapi nampaknya tim Secret satu bet juga ter-knockdown dari arah angle yang berbeda. Di mana Kid nampaknya akan coba memberikan beberapa backup fire juga tentunya untuk bisa menyelamatkan satu rekan yang ter-knockdown itu dari arah Jumper. Ya, Jumper ter-knockdown tadi kita melihat ada seorang Snipes dengan sebuah karnya mendapatkan headshot menuju ke arah Jumper. Dan kita melihat kali ini dari Kidnya memiliki angle yang memang sangat free sekali menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ. DP kali 4 digunakan oleh seorang Kid, pemain yang baru datang di season yang keempat untuk tim Secret, namun langsung memberikan dampak yang sangat berarti sekali kepada tim Secret Malaysia. Yes, betul. Dan sementara itu dari arah Fast Clan udah berhasil bisa touchdown masuk ke arah bagian dua compound yang berbeda, dan rotasi akan coba dibangun juga oleh tim MS Chonburi, di mana dari arah Ponzai akan coba berotasi lagi untuk mereka bisa mengamankan bagian lebih dalamnya lagi karena bibir circle masuk ke dalam mereka, tapi nampaknya masih belum bisa mengamankan posisi mereka untuk saat ini. Ya, kita melihat Ponzai bersama dengan Liquid juga kali ini bergerak dari sisi yang berbeda. Liquid bersama dengan Luxi, dua pemain yang masih bertahan akan menggunakan satu bagi yang sama. Oh tidak, ternyata Luxi juga punya bagi lain. Tapi kita melihat ternyata ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Datang, iShot menuju ke arah cekungan yang dikuasai oleh RRQ Ryu. Dan kita melihat dikepung dari 4 arah yang berbeda. Spray juga dilakukan kali ini. Mor mendapatkan sebuah momentum, namun dia juga low HP-nya, melemparkan sebuah granat terlebih dahulu menuju ke arah seorang Kid. Akan coba dikonfirm elimination-nya, tapi Voldemort menjadi pemain terdepan, melemparkan granat juga, harusnya connect ke arah Jumper, tapi ternyata ada jarak di antara Jumper dan juga granat yang dilemparkan oleh Voldemort. Dilemparkan juga granat oleh seorang Fredo. Ada sebuah balasan granat dilemparkan, tapi Mort juga tersukur ke arah tanah. Tersisa 2 yang terakhir yaitu Voldemort dan juga satu lagi dari tim RRQ Ryu, yaitu harusnya Nerpeko, namun 2 ternyata didapatkan oleh seorang Zain OP dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Dan Geek join the fight, tapi granat dari iShot, oh no, berhasil bisa menumbangkan lagi player dari arah tim RRQ yang hanya menyisakan last man standing dari arah Voldemort. Ini dia lemparan granat lagi nampaknya ke arah Voldemort, akan coba diincar, akan coba di pick posisi, akan coba dikejar bahkan dari arah seorang iShot, mencari spreading shot dilakukan di mana dari Voldemort nyatanya oh no, berhasil bisa diratakan oleh tim Secret, tapi nice try juga tentunya oleh tim RRQ. Nice try pastinya RRQ, sulit keadaannya mereka, perjuangan mereka tidak mudah karena lihat sebuah setup yang dibangun oleh tim Secret Malaysia. 4 arah yang berbeda melawan 3 pemain yang tersisa dari RRQ Ryu, namun ternyata tim Secret baru saja memenangkan fightnya. Mereka harus melawan tim Malaysia yang lain yaitu Geek Fam. Demrut juga kembali mendapatkan sebuah elimination kali ini ke arah timnya. Mendapatkan satu elimination tadi, satu confirm yang didapatkan oleh seorang Demrut, melemparkan granat kembali, meledak di sana, bahkan ada sebuah Dacia yang juga meledak, namun ada jarak di antara ledakan tersebut dan juga iShot. Yes, betul. Predictnya tadi masih belum bisa menumbangkan last man standing dari arah tim Secret. Sementara itu iShot akan melemparkan satu buah granat, belum connect ternyata, splash damage-nya masih belum bisa, tapi hati-hati iShot di belakang mereka ada sebuah granat yang nampaknya akan connect. Ternyata iShot dengan cepat, dengan sigap langsung bergerak ke arah angle yang berbeda, berusaha untuk nge-defense posisinya saat ini. iShot akan coba menjaga angle-nya dari pushing 2 player, tapi nampaknya Geek berhasil bisa meratakan last man standing dari arah tim Secret. Baru saja mendapatkan elimination namun harus dipulangkan, dan Geek yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi antara tim Secret Malaysia dan juga RRQ Ryu. Mereka masih terus bisa berjuang di area tersebut. Dari sisi lain Ponzai juga akan menghadapi pemain-pemain dari Indonesia yaitu NFT, di mana ada Swavel, ada Flippy dan juga ada Ramones sangat dekat, seorang Namshin bersama dengan satu pemain dari tim NFT yaitu Swavel yang naik ke atas baginya maksud saya. Kembali juga melakukan tembakan-tembakan dengan UMP kali ini. Headshot kembali didapatkan tadi dan bahkan knockdown seorang Swavel di dalam smoke-nya. Yes, dan akan langsung coba dipush nampaknya oleh seorang Namshin dari tim Eagle Esports. Nampaknya net prodding shoot dilakukan dari mana tim NFT berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown tadi ke arah tim Eagle Esports. Red knock terjadi, sementara itu ada setup smoke juga yang akan segera dilakukan untuk bisa nge-revive player-player yang ter-knockdown dari arah tim NFT. Tidak hanya NFT dan juga Eagle, ternyata dari sisi lain Baonam United juga fight bersama dengan MS Chonburi. 2 tim yang berada di area bottom 4 dari klasemen Super Weekend sementara waktu. MSC mereka bermain tidak terlalu baik di hari kemarin. Begitu juga dengan Baonam United. Keduanya bertemu di early game kali ini atau di mid gamenya maksud saya. Jasper melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu di area depannya. Sudah ada
dengan yang lainnya memainkan lower ground. Sementara itu setup dari MSC, dua yang lain ngeflank di area belakang. Yes, dan circle-nya mengerah ke bagian open field dari Gatka. Dan sementara itu dari arah Ponzai masih berusaha untuk mengumpulkan informasi semaksimal mungkin tentang kedatangan dari tim BN United. Dan lower ground-nya masih coba dikontrol, masih coba dikuasain oleh tim BN. Tapi nampaknya Capon terprediksi posisi hampir tertumbangkan bahkan dari angle yang berbeda. Four Rivals join the fight, Sanskuy. Ini adalah match pembuka yang sangat-sangat padat sekali, di mana semua tim ternyata berdekatan, semua tim ternyata fight. Kali ini Stone juga akan coba join the fight dari Vampire. Justru pemain-pemain dari Bawonam United mengarah melewati pemain Vampire tanpa ada sebuah ledakan, ternyata meledak di sana. Sonos tidak bisa lewat begitu saja melewati Vampire ini. Yes, betul Mbak. Dan nampaknya dari arah Fluket dan juga Swap masih berusaha untuk nge-cut lagi rotasi yang terlihat di depan mata mereka. Sementara itu Ponzai harus lebih berhati-hati lagi karena Vampire bener-bener on fire banget berusaha untuk nge-cut semua rotasi tim-tim yang melintas di depan mereka. Sementara itu Infinity, Logan juga lagi dan lagi terknockdown. Sementara itu Onyx berusaha untuk menjadikan itu satu buah confirm elimination dan udah masuk juga satu confirm elimination ke arah tim Onyx. Kita melihat juga dari sisi lain GZ bersiap dia untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain Infinity, atau justru terbalik, Infinity yang bersiap untuk menyambut pemain dari Onyx yaitu GZ. Ada sebuah ledakan juga dilemparkan tadi oleh pemain-pemain dari NFT. Smoke juga kembali di pop up kali ini oleh seorang NC2. Ledakan kembali di dekat seorang Ponzai, namun belum berhasil memberikan damage yang berarti. Justru ada lemparan granat balasan juga. Ramones dia low HP-nya, atau setidaknya ada 25% HP yang berkurang dari seorang Ramones. Harus segera melakukan healing juga. Sudah berhasil karena tidak perlu healing, sudah melakukan boosting. Yes, betul. Dan lihat bakaran molotov dari arah seorang Ramones masih belum bisa menyentuh posisi yang ditargetkan dari arah tim NFT. Dan lihat juga dari arah Vampire masih berusaha untuk mengawasi fight-nya, berusaha untuk menjadi third party. Dan nampaknya dari arah MS Chonburi akan langsung masuk menusuk di mana Ramones take down. Oh no, posisi tapi threadlock terjadi. Dan lihat Ponzai masih berusaha untuk mencari angle yang lebih luas lagi. Dan Flippy, here come Flippy berusaha untuk mengeksekusi plan knockdown dari arah tim MS Chonburi. Tapi lihat Ponzai udah berbangkit dan diratakan oleh NFT. Ini adalah momen di mana NFT akhirnya bisa memenangkan fight-nya. Berulang kali kita melihat mereka kesulitan saat fight 4 lawan 4. Tapi ini adalah NFT yang kita harapkan. Sudah mulai mendapatkan temponya, tapi ternyata ada Fast Clan juga yang datang menuju ke arah pemain-pemain NFT. Kita melihat Spavel bersiap untuk menyambut pemain-pemain Fast Clan yang datang. Granat tersebut ternyata menumbangkan seorang Ramones. Bahkan Ramones sudah tidak bisa diselamatkan lagi harusnya, karena kita melihat juga kali ini ternyata datang seorang Tony Kebo CL ajaib dari Thailand. Melakukan spray juga NFT, tumbang satu persatu, tersisa seorang drone saja di belakang sebuah baginya. Dan itu dia NFT baru saja mendapatkan sebuah kemenangan atau fight-nya ternyata datang kembali tim asal Thailand yaitu Fast Clan. Tapi nice try, NFT sudah mendapatkan 5 elimination. Yes, betul. Dan lihat lagi dan lagi pergerakan dari arah tim Vampire, berusaha untuk memanfaatkan timingnya, berusaha untuk memanfaatkan momentumnya menjadi third party, di mana Fast Clan nampaknya berusaha untuk back off, berusaha untuk disengage. Sementara itu dari Evo sampai kedatangan Tabu juga akan coba ditabrak, di mana dari arah Geek berusaha untuk memborbadir juga pertahanan dari arah tim EVOS. Kita melihat kali ini Snipes juga langsung saja didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Geek Fam Malaysia tidak bisa bertahan di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat juga For Rival sudah berada di area yang cukup terbuka. Reed berjalan dari area belakang dengan Kup RB-nya menjemput seorang Api. Kali ini bergerak bersama-sama 4 pemain dari For Rivals. Yes, betul. Dan bahkan ada setup utility juga yang coba dibangun oleh tim Fast Clan. Dan nampaknya Ravenclaw akan coba mencari, akan coba mendeteksi player dari arah tim Fast Clan. Dimana Vintaurus dan juga Tony K masih bisa lay down, masih bisa proning. Berharap tidak terlihat pergerakan oleh seorang Swap yang udah mulai melebarkan sayapnya ke bagian kanan. Kita melihat dari Vampire akan berhadapan dengan Fast Clan. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya antar dua tim Thailand tersebut. Bahkan di dekatnya juga ada seorang Nuzi dari Infinity. Memang pertemuan yang tidak bisa terhindarkan lagi dari 3 tim Thailand ini. Ada Parajin juga melemparkan sebuah granat pastinya menuju ke area depan. Namun ternyata belum berhasil granat tersebut. Bangkit seorang Fluket, sadar karena di dekatnya ternyata tadi ada granat. Lemparkan granat justru kali ini Parajin menuju ke arah Fluket. Sudah ketahuan posisinya, melemparkan ke arah depan dan meledak. Itu dia Fluket pun didapatkan oleh seorang Parajin. Yes, betul banget. Bahkan di arah bagian luar lainnya lihat dari arah EVOS KF lagi dan lagi menggunakan DP-nya berhasil bisa men-tag. Dan bahkan last man standing dari Eagle Esports dipulangkan ke arah lobby, Sanskuy. Kembali EVOS memulangkan satu tim lagi. 5 elimination sudah mereka kumpulkan. Yang paling banyak sementara waktu adalah Fast Clan dengan 7 elimination. Tapi lihat Fast Clan mendapatkan sebuah knock lagi. Tony K ke arah White Cat.
Yes, betul. Dan lihat Tony K. Laydown dilakukan, proning dilakukan, berusaha untuk mengendap-ngendap ke area pertahanan dari arah tim 4 Rifles. Bunny Hop dilakukan dan knockdown ke arah Reed. Didapatkan satu player dari arah tim 4 Rifles. Sementara itu Evos juga masih berusaha untuk mencari angle yang berbeda lagi untuk bisa men-takedown juga ke arah tim 4 Rifles. Melemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Seorang Lyzak untuk membuka fight antara Evos dan juga 4 Rifle. Tapi kali ini proning shoot yang ternyata berhasil tapi terbakar juga dari arah belakang. Spray kembali dilakukan oleh seorang Swap. Belum berhasil dia untuk melakukan spray ke arah rumputannya. Namun dari sisi lain kita melihat dari seorang Tony K masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Sudah sangat chaos sekali fight terjadi di mana-mana. Yes, betul. Dan top 5 dan bahkan top 4 untuk tim Indonesia. Dan lihat juga di daerah 4 Rifles pemburu masih berusaha untuk memburu lagi lawan-lawan. Tapi terlebih dahulu harus bisa nge-revive lagi satu player knockdown ataupun satu rekannya, Sanskuy. Ya, pemain-pemain dari EVOS Reborn ternyata terbakar tadi oleh lawan-lawan mereka. Satu yang sudah tumbang yaitu Red Face. Kita melihat juga KF masih terus berjibaku untuk melakukan tembakan menuju ke arah Fluket yang berada di belakang jeraminya. Bergerak kali ini Microboy dengan baginya juga sudah turun. Akan coba melakukan looting terlebih dahulu mungkin karena ini adalah late game. Pastinya peluru juga sudah mulai menipis dari persediaan yang diambil di awal tadi saat mereka melakukan looting sudah mulai menipis. Kita melihat ada sebuah lemparan smoke terlebih dahulu dari satu pemain yaitu Lyzak untuk menyelamatkan Red Face. Oh no, dan lihat angle dari arah tim Infinity benar-benar ngelos ke arah salah satu player dari arah tim EVOS. Dan lihat baku tembak udah mulai terjadi, udah knockdown. Kembali lagi terjadi dan Lyzak nampaknya berhasil bisa mendapatkan korban-korban tambahan ataupun korban selanjutnya. Vehicle explosion juga terjadi. Masih berusaha untuk revive satu rekan yang terknockdown juga dari arah tim EVOS. Kita melihat Microboy sudah berhasil tadi untuk merevive satu pemain yaitu Red Face. Tapi Microboy juga mendapatkan satu knock ke arah Vampire yaitu Fluket. Kembali kita melihat Swap, pemain Vampire yang lain membuka skopnya kali 3 menuju ke arah KF. KF berada di area tersebut, spray juga dilakukan. Namun KF masih bisa menghindari spray dari seorang Swap juga. Dari arah lain kita melihat tembakan juga dilakukan oleh seorang Microboy menuju ke arah lawan-lawannya. Yes, betul. Dan bahkan ada lemparan granat juga dari arah tim EVOS berusaha untuk mendapatkan target lebih lanjut lagi. Dan ternyata Vampire yang menjadi target kali. Tapi nampaknya goncangan granatnya masih belum bisa menumbangkan. Dan itu dia granat yang kedua hampir saja bisa menumbangkan last man standing dari tim Vampire. Tapi justru malah EVOS sayang sekali terpick off dari arah angle yang berbeda, Sanskuy. Itu adalah seorang Nuzi tadi dari tim Infinity yang justru mendapatkan pemain-pemain dari EVOS. Dua pemainnya sedang melakukan proning, ketahuan oleh Nuzi dari area belakang, terbackstab pemain-pemain EVOS Reborn. Dan kita melihat ini dia 3 tim yang tersisa. Nuzi berada di depan dari seorang Swap, tembakan juga dilakukan tapi ternyata Swap proningnya lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari Infinity. Dan winner chicken dinner ternyata didapatkan oleh 4 rival pemburu. Yes, betul banget. Dengan total perolehan point kills ada sebanyak 8 total elimination yang berhasil bisa diamankan oleh tim 4 Rifles. Wah, sebuah fight yang sangat intens sekali terjadi di akhir-akhir karena tidak hanya satu yang sedang fight. 4 tim yang berada di area akhir, 4 tim yang berada di late game, 4-4-nya nembak ke arah yang berbeda. Satu memburu yang lain, sama-sama saling memburu kali ini dari tim-tim yang berada di late game. Namun yang memenangkan fight tersebut adalah seorang pemburu dari 4 Rifles. Yes, betul banget. Dan juga tentunya nice try untuk tim Indonesia yang sudah memberikan yang terbaik untuk gaming kita yang pertama. Dan masih ada total 4 seruan game lagi.